karbohidrat, asam lemak, kemudian urit asid dan lain-lain. Bukan kekurangan saja, kelebihan juga berbahaya. Metabolisme ini tadi disebabkan karena kerjanya dari hormon yang terganggu. Semua penyakit yang ada hubungannya dengan metabolisme ada di bab 4 sistem endokrin ini. Itu secara ringkasnya. Nah, penyakitnya macam-macam. Kebanyakan penyakit-penyakit itu berupa kelainan yang namanya sindrom. Makanya kalau kita ngomong sindrom, paling banyak itu ada di endokrin. Sindrom ini itu banyak. Karena kebanyakan adalah karenanya kelainan-kelainan yang disebabkan. Ada kelainan-kelainan yang memang karena genetik. Kalau tidak masuk di endokrinnya, dia masuk kepada kognitalnya. Kebanyakan seperti itu. Memang dari sononya ada kromosomnya yang nggak beres. Dari sononya memang bawaannya begini. Rata-rata demikian. Jadi hanya 2 sebab saja, disebabkan karena faktor internal, ada eksternalnya. Itu kerja hormon. Nah, hormon apa menyebabkan apa, itu tadi yang sudah jelaskan ya, tidak perlu dihafalkan. Kita cukup tahu saja. Ibu sebetulnya mau memfotokopikan ini, lalu Ibu kirim by post begitu, atau Ibu foto saja. Ada beberapa istilah-istilah medis yang harusnya kalian catat untuk mempermudah. Ini kebetulan catatannya Ibu itu dalam bentuk tulisan seperti ini. Ini banyak-banyak tulisan seperti ini. Sebetulnya Ibu pengen kalian mengcopy saja. Tapi ya gimana ya caranya? Nanti dipikirkan aja, dikirim dalam bentuk foto atau apa. Kalau Ibu ngetik satu persatu, rada males gitu ya. Ngetikin satu persatu gitu. Begitu. Ada pertanyaan? Mulai di awal juga boleh. Terakhir juga boleh. Silakan. Ini kok jadi sumuk ya, Ibu? Mana yang kira-kira, Bu, saya yang diulang yang mana, begitu juga boleh. Karena Ibu juga enggak tahu kalian pemahamannya, Ibu kalau mengajar seperti ini juga agak susah karena tidak tahu kalian ini memahaminya enggak. Karena kalau misalkan kalian tidak memahami, biasanya Ibu ngerti dari ekspresi wajah kalian. Ini anak-anakku pada bingung, saya akan pelan-pelan dan akan mengulangi. Tapi kalau sekarang begini, Ibu enggak bisa lihat wajah kalian, tidak bisa senyum kalian, agak susah ya. Siapa yang mau bertanya? Chandra, mau bertanya, Chandra? Enggak, Bu. Siapa? Dia? Nur Aziza? Ayo. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ini siapa nih? Si Fakania, Bu. Iya. Bu, ya. Yang Santi Nuria itu seperti batu atau gimana ya, Bu? Yang di E79.8 itu. E79. Jadi begini. Sorry. Oke, di E79. Jadi begini, E79 ini adalah kelainan metabolisme dari asam urat. Asam urat itu biasanya apa? Ini dulu ya. Asam urat itu biasanya makanan-makanan atau zat-zat yang terkandung atau kandungan-kandungan dari mineral-mineral yang ada pada jeroan, daging, unggas. Itu yang paling banyak. Itu mengandung purin. Biasanya banyak mengandung purin. Makanya kalau orang itu banyak makan makanan yang seperti itu, biasanya asam uratnya naik. Jadi purinnya tinggi.
Karena kandungan purinnya tinggi, dia naik. Purin ini bisa mengeras. Purin ini bisa mengendap. Kita tahu di dalam metabolisme tubuh itu semua itu apa istilahnya? Ya termetabolisme. Jadi dimakan, dari makan pencernaan, diserap oleh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika seluruh penyerapan dan segala macam itu purinnya tinggi, dan kita tahu bahwa penyaringan terakhir itu pada ginjal untuk diambil, untuk dibuang sisa-sisa kotoran. Salah satu tempat ekskresi atau pembuangan itu adalah ginjal. Ginjal itu yang menyaring. Ketika purinnya itu banyak, yang disaring oleh ginjal, dia akan ngendap di ginjal. Makanya orang kalau ini yang tadi ditanyakan itu, santinuria herediter, ini karena ada zat yang mempengaruhi kerja dari ginjal yang menyaring purin tadi itu, yang dia akhirnya mengendap dan bisa menjadi batu. Kita tahu kayak gini lah. Ginjal itu kayak saringan. Nih ya. Ginjal itu kayak saringan. Dari darah diambilkan cairannya segala macam, yang sudah diambil yang tidak berkenan itu tadi harusnya dibuang. Harusnya purin yang tidak kepake itu ikut terbuang. Nah, ketika purinnya itu kebanyakan, kayak kita nyareng kelapa atau santan, ketika parutannya itu tadi banyak, dia kan tidak keluar dalam bentuk air tapi ngendap di atas saringan. Lah ini kalau saringannya ini, ya kalau saringan kelapa dibuang ampasnya gitu saja. Tapi kalau di dalam tubuh gimana cara buangnya? Nah ini ngendap, dan dia akan membatu. Sebetulnya tidak hanya purin saja, ada yang namanya oksalat. Dan ini diketahuinya, semua yang menyebabkan ini, asam oksalat dan lain-lain, itu ketika batunya itu apa istilahnya ya? Batunya itu dikulturkan. Jadi kultur itu pemeriksaan, apa sih sebetulnya batunya ini mengandung apa sih? Nah, itulah ketahuan. Ini mengandung apa, asam urat kah, oksalat kah, atau apa. Nah, itu untuk mengetahui. Sudah jelas? Atau mau ada? Sudah ya. Jadi ini ceritanya ginjal itu saringan. Lah saringannya itu enggak mampu lagi untuk menyaring itu dan membuang. Jadi dia itu sebetulnya karena metabolismenya yang jelek. Harusnya metabolisme baik itu ketika kita makan yang mengandung purin itu bisa dikeluarkan lewat air seni kita atau buang air kecilnya kita itu ikut keluar. Kelebihan dari asam urat harusnya keluar. Nah, karena ada defisiensi enzim yang namanya santin oksidase, santin ini tadi menimbulkan pembentukan batu. Jadi karena ini dipengaruhi karena santin ini tadi, itu ada suatu enzim yang harusnya memecah ini tadi, harusnya bisa mengeluarkan mengeluarkan asam urat lewat air, tapi karena defisiensi dari enzim namanya santin, dia tidak bisa keluar sehingga urinnya ini tadi, purinnya atau asam uratnya membatu di dalam saluran kencing. Intinya demikian. Harusnya asam urat keluar lewat air kencing kita, tapi karena ada defisiensi dari enzim santin, makanya disebut santinuria herediter ini tadi, karena enzim santinnya tidak bekerja, sehingga asam uratnya numpuk jadi batu yang disebabkan macam-macam, batu macam-macam. Tidak hanya disebabkan karena asam urat. Batu bisa oksalat, bisa yang lain-lain. Tetapi karena untuk yang santinuria
herediter ini karena ada enzim xanthin yang tidak bisa mengeluarkan asam urat lewat air kencing kita, lama-kelamaan numpuk dan membatu. Itu penjelasannya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ini pirimidin, segala macam itu asam-asam semua. Ini kelainan metabolisme porfirin, bilirubin, dan lain-lain itu tidak perlu dihafalkan. Ini hanya apa ya? Salah satu kekurangan-kekurangan atau salah satu gangguan-gangguan yang terjadi karena metabolisme yang tidak lancar, seperti Gilbert. Tadi ada sindrom Gilbert, itu gangguan penyakit kulit yang ditandai dengan ada merah-merah muda begitu, tapi bersisik-bersisik. Nah, ini karena dia kekurangan metabolisme porfirin dan bilirubinnya. Ada sindrom Crigler-Najjar dan macam-macam. Crigler-Najjar itu congenital icterus, bilirubin, kandungan bilirubinnya yang kurang pada saat bayi, sehingga biasanya mengakibatkan gangguan pada saraf pusat. Dan ini sindrom-sindrom karena bilirubin dan porfirin yang terganggu. Dan semua ini merupakan enzim dikeluarkan oleh kelenjar yang dipengaruhi oleh hormonal yang dipengaruhi oleh perintah dari hipofisis dan pituitary. Itu hubungannya. Oke. Ini mineral yang lainnya, ada paratiroid dan lain-lain, ini sudah ada tempatnya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan, nanti Ibu minggu depan akan menjelaskan, diulang sedikit sebelum kita berdiskusi tentang soal-soal dan tugas-tugas. Ada yang bertanya? Besok kita ke 70 sampai di terakhir kita akan bahas. Boten, Bu. Sudah? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu akhiri, karena sebentar lagi kalian juga harus berbuka dan menyiapkan, juga harus sholat dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan walaupun dengan keterbatasan bisa ditangkap. Silakan kalian bertanya. Besok mungkin kalau dengan soal-soal lebih jelas begitu ya. Baik, selamat sore dan selamat berbuka puasa buat semuanya dan sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sampai ketemu. Sehat-sehat Ya, terus Bu. ya. Terima kasih, Bu. Yo. Ya, Ibu. Ya.